Pemirsa Peter Show di seluruh Indonesia, bertemu lagi kita di program inovasi dan edukasi terkini. Sengaja hari ini host ya, tanpa ditemani oleh co-host yang biasanya menemani Ibu Sinta ya. Hari ini karena Bu Sinta nggak ada, kita uring-uringan nih, host uring-uringan pakai batik hari ini. Karena juga memperingati Hari Batik Nasional. Nah, pemirsa Peter Show tahu nggak ini batik dari mana nih? Ini batik khas Kalimantan Selatan. Ya. Sasirangan. Dan kebetulan ya narasumber kita hari ini juga dari Kalimantan Selatan. Yang kita akan kupas adalah bagaimana kebijakan inovasi yang diterapkan di salah satu daerah nanti ya, akan saya sebutkan ya. Terkait dengan kebijakan inovasi yang dilakukan dan sedang dilakukan dan bagaimana perencanaannya ke depan. Hari ini kita sudah datang tamu seorang sutradara yang menyutradarai semua inovasi ini, semua inovasi satu kabupaten, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Bapak Dr. Haji Sofiansah MAP. Siap. Beliau sehari-hari adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin. Memang beberapa kali host sudah pernah ke sana, tapi peran beliau kami melihat sangat luar biasa dalam mengkoordinasikan inovasi ini, dalam rangka membudayakan inovasi ini. Keseharian beliau juga sebagai praktisi di pemerintahan, juga sebagai dosen, pendidik ya. Siap. Kita ini kalau bicara inovasi kan kita bicara merubah mindset manusia nih. Beliau nanti akan telaskan dalam program inovasi dan edukasi terkini. Yuk, kita intip. Selamat siang Pak Sekda. Selamat siang Pak Isman. Ya, salah satu tokoh yang saya kagumi. Ya, karena beliau sebagai inspirator saya dalam membuat dan menganjurkan inovasi kepada kawan-kawan di Kabupaten Tapin. Terima kasih Pak Isman. Terima kasih Pak. Hari ini kita ketemu di dalam sebuah acara bincang-bincang sederhana di Peter Show ini. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri hadir di Peter Show. Mudah-mudahan ini bagus untuk Tapin ke depan. Ya, terima kasih juga Pak. Ini kita ketemu lagi setelah beberapa kali yang lalu kita ketemu ya. Ya, beberapa kali kita berbincang. Ya, hari ini kebetulan saya yang datang ke tempat Pak Isman. Oh, membalas ya Pak. Ya, balas ini. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih suatu kehormatan yang luar biasa. Bapak bisa datang di Peter Show kali ini. Saya ingin menyapa nih Pak. Saya ingin memperkenalkan pada inovator seluruh Indonesia ini. Ada juga mungkin yang bertanya nih Pak. Oke. Ini Tapin ini di mana sih Pak Isman? Terus jauh nggak ya? Terus apa sih yang terkenal dari sana? Mungkin kita kalau lihat iklan sekarang ada cabai hiung, ternyata itu dari Tapin. Cabai hiung adalah cabai yang 19 kali lebih pedas daripada cabai biasa yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu Pak Sekda, mungkin bisa digambarkan kira-kira di mana sih Tapin itu, gimana sih Pak? Oke. Terima kasih Pak Isman. Kabupaten Tapin, memang ini kabupaten baru Pak. Jadi berdiri disahkan dalam Undang-Undang Negara pada tahun 1965. Kabupaten Tapin adalah pemekaran dari Kabupaten Induk, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di mana sebelumnya Kabupaten Tapin adalah bagian dari Kewedanaan. Ya. Nah, lokasi Kabupaten Tapin sendiri ada di sebelah timur Kota Banjarmasin. Ya. Nggak jauh dari Banjar? Ya, sekitar 100 km lah. Dari bandara Samsudinur sendiri sekitar 80 km Pak. Jadi perjalanan ya kurang lebih 2 jam lah dari bandara. Nggak terlalu jauh ya Pak ya? Sedangkan kondisi alamnya sendiri
ya ada dataran rendah yaitu lahan gambut, kemudian ada pegunungan, ya, di mana pegunungan di Kabupaten Tapin adalah bagian dari hamparan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Dan kemarin juga menjadi bagian dari Geopark Kalimantan, Kalimantan Selatan. Potensi alamnya memang bervariasi, Pak. Tapi memang sejak awal 2000-an, Kabupaten Tapin dan pemerintah sendiri sudah mulai mengeksploitasi tambang batu bara. Ya. Jadi tambang batu bara memang baru dieksploitasi di Kabupaten Tapin di awal-awal tahun 2000-an, Pak. Memang kita masih baru ya dibanding dengan kabupaten tetangga, misalnya Kabupaten Banjar yang sudah malah ketika sebelum kemerdekaan sendiri batu bara di Kabupaten Banjar sudah dieksploitasi, Pak. Iya, zaman penjajah dulu berarti. Iya, dan itulah yang menyebabkan juga awal terjadinya perang Banjar ketika pasukan Pangeran Antasari menyerang tambang batu bara orang yang Nasau di perkaranya Pengaruh. batu bara itu ya, Pak? Iya. Saya pernah dengar sejarah beberapa Iya. pahlawan lokal itu, Pak. Itu yang pencetus terjadinya perang Banjar kemarin. Nah, kemudian Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu juga sudah lama mengeksploitasi batu bara. Kalau Tapin ya sekitar awal-awal 2000-an lah ya. Nah, kemudian potensi lain adalah yaitu di daerah rendah itu sektor pertanian dan perkebunan. Nah, perkebunan diantaranya adalah karet, kelapa sawit, dan sekarang kita sudah mengembangkan perkebunan kopi, Pak, di salah satu kecamatan yaitu di Kecamatan Salemba Baris. Berarti di daerah pegunungannya, Pak ya? Itu daerah pegunungannya, Pak. Kemudian untuk dataran rendahnya memang sebagian besar diantaranya untuk pertanian, Pak. Ya. Nah, kemudian tanaman-tanaman lain termasuk yang sekarang jadi unggulan itu adalah cabai hiung. Cabai Ya, hiung. cabai hiung kan ada itu tepatnya di Desa Hiung, Pak. Desa Hiung. Ya, Desanya sekitar Hiung, cabainya Hiung juga. Cabai hiung. Sekitar 15 km dari ibu kota kabupaten itu dari Nggak jauh-jauh juga ya? ya nggak jauh lah, dekat ya, Itu Pak. gimana sih, Pak, rasa pedasnya itu? Informasi dari penelitian dari kawan-kawan peneliti yang meneliti bahwa kepedasannya itu sudah mencapai 17 kali lipat, Pak, dari 17 kali ya. ya dari normal. Jadi luar biasa. Mungkin kalau kita kalau cabai biasa kita 2 atau 3 biji bisa makan sama tahu goreng, Pak. Kalau cabai hiung mungkin kita berapi-api, Pak, mulut kita ya. Ini inovator boleh dicoba juga nih ke Tapin. Ya, okay. Seberapa memang masih ada pedasnya 17 kali dari cabai yang kita kenal lah. Ya, memang itu masih terus kita budidayakan, Pak. Karena terus terang lahan untuk pembudidayaan cabai hiung sekarang masih sangat terbatas, Pak. Masih 140-an hektar. Oh, dia cari enggak semua tempat juga ya, Pak? Enggak, itu masih di lokasi Desa Hiung, Pak. Makanya namanya cabai hiung. Tapi ya saya coba mungkin pengembangan nanti, Pak. Karena ini lahannya kan cuma 142 hektar, tapi secara ekonomis lumayan, Pak. Satu kali panen, mungkin 1 hektar itu bisa menghasilkan rata-rata di atas 40 sampai 50 juta rupiah. Ya, suatu pedesnya. Potensi yang menjanjikan, Pak. Apalagi kalau kita nanti kita kembangkan, ya. Saya memang kemarin sudah berbicara dengan kawan-kawan dari Universitas Lambang Mangkurat langsung dengan rektor. Saya ajak Pak Rektor dan pembantu rektor, tolong bisa nggak dikembangkan lagi potensi cabai hiung di Kabupaten Tapin. Siapa tahu nanti cabai hiung itu bisa kita kembangkan di kecamatan-kecamatan lain atau di lokasi lain selain Desa Hiung, Pak. Ya. Karena dengan melihat kontur tanah itu hampir mirip. Nah, kita ada kecamatan Candilaras Selatan, Candilaras Utara yang mirip lahannya dengan lahan di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah. Cabai hiung itu bisa pedas itu karena
tanahnya juga harus spesial ya Pak. Iya. Bisa sembarang juga. Iya, nggih. Mungkin kondisi geografis iklimnya juga Ya. menentukan ya. Jadi cabai hiung itu tumbuhnya karena desa hiung itu ada di sekitar lahan gambut, Pak. Lahan gambut yang rawa, di mana tingkat keasaman tanah dan airnya itu memang tinggi, Pak. pH-nya rata-rata tidak lebih dari 3. Mungkin itu ya Pak. Nah, mungkin itu yang faktor. Makanya kan saya bilang tadi, saya minta kawan-kawan di Universitas Lembah Mangkurat Banjarmasin, apakah bisa nanti meneliti untuk kita kembangkan cabai hiung di lokasi lain selain desa Hiung. Karena memang lahan gambut di Kabupaten Tapin itu juga lumayan luas, Pak. Mungkin sampai ribuan hektar bisa kita kembangkan. Nah, itu saya lihat potensinya luar biasa. Kalau 146 hektar saja sudah lumayan dari segi ekonomi. Bagaimana kalau kita kembangkan nanti sampai ratusan hektar, bahkan ribuan hektar. Nah, mungkin nanti kita tarik investor untuk membangun, misalnya ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan, misalnya cabai, misalnya kan kemarin juga perusahaan cabai ABC juga. ABC Pak Ya, bikin label. Kayaknya kayak botolan cabai hiung. Ya, cabai hiung. Ini yang super pedas gitu. Mungkin nanti bisa jadi nanti kita minta pabriknya ada di Tapin. Sekalian kan bikin bagaimana tenaga kerja juga terserap. Ya. Perputaran ekonomi di Kabupaten Tapin juga lebih baik dari itu. Benar. Nah, itu mungkin Pak saya sudah bisa gambarkan nih bagi teman-teman inovator seluruh Indonesia yang belum pernah ke Tapin. Mungkin dari penjelasan Pak Sida sudah bisa menggambarkan. Kira-kira Tapin itu di mana, potensinya apa. Iya. Mungkin juga sama dengan daerah-daerah inovator seluruh Indonesia juga ada kesamaan. Nah, kemudian Pak kita coba lebih dalam lagi nih terkait dengan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah nih. Iya. Karena konteksnya kita bicara inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Kira-kira nih Pak, isu-isu strategis apa sih yang Tapin angkat nih terkait dengan yang dijadikan Tapin sebagai prioritas pembangunan? Ya. Memang banyak sebenarnya prioritas-prioritas yang akan kita angkat ya di Kabupaten Tapin. Tapi kembali kita merujuk kepada prioritas nasional itu sendiri. Di mana sinkron ya Pak? Iya, kita sinkronkan bahwa prioritas pembangunan yang seperti yang diminta oleh Bapak Presiden, bahwa bagaimana kita menanggulangi stunting dan kemiskinan ekstrim. Stunting itu masalah di Tapin Pak ya? Itu masalah nasional sebenarnya, ya, kan? masalah nasional, tapi di Tapin juga bagian dari nasional yang harus kita. Ya. Alhamdulillah Pak, ya. Tapin di tahun 2020 itu presentasi stunting masih kisaran 35%. 35%? Ya. Di atas rata-rata nasional? Di atas rata-rata. Kemudian ketika kita adakan, kita keroyok ya, bagaimana penurunan stunting. Alhamdulillah tahun 2022 kemarin stunting di Tapin sudah mencapai angka 14,5. Jadi, tahun 2002 kemarin. Jadi ada penurunan hampir 15%, Pak. Dari 2020 ke 2022 ya. 15%. Oke, luar biasa Pak. Ya. Itu berkat kerja keras dari semua pihak, Pak. Karena bagaimanapun ini kerja bukan cuma dilaksanakan oleh satu orang atau satu SKPD, tapi ini kerja keroyokan. Kolaborasi. Nah, itu luar biasa. Saya juga mentargetkan sebenarnya tahun ini 2023 saya inginkan presentasi stunting di Kabupaten Tapin itu sudah mencapai 10%. Berarti di bawah standar nasional. Luar biasa. Kira-kira Pak, saya singgung sedikit ini stunting. Kita perdalam nih stunting Pak, karena semua daerah juga mengalami stunting. Iya. Inovasinya apa Pak di Indonesia sampai bisa signifikan begitu? Iya. Ada beberapa inovasi sebenarnya dari kawan-kawan di SKPD ya. Untuk stunting aja ada beberapa inovasi Pak dari kawan-kawan SKPD dalam rangka upaya penurunan stunting itu. Yang mungkin yang menjadi unggulan kita adalah itu
inovasi si Dama suka chatting gitu, suka chatting. Oh, si Dama suka Ya, chatting. jadi informasi Dasawisma bagaimana pengelolaan informasi Ya, saya tentang tangkap ya. stunting itu. Si Dama berarti berbasis Dasawisma. Dasawisma. Berarti per 10 rumah Ya, pasti salah satu kalau ada stunting atau 2 itu yang mereka keroyok, Pak. ya. Nah, di situ juga ada informasi bagaimana penanganan ibu hamil, bagaimana penanganan gizi buruk di situ. Ya. Jadi di aplikasi itu kita tahu dan Ini bisa udah cepat. elektronik ya, Pak? Ya, Wah, keren. itu yang melaksanakan dinas kesehatan itu. Dinas kesehatan, Pak. Ya, kesehatan. Kolaborasi mungkin dengan Kolaborasi dengan yang lain-lain. Nah, di situ kita bisa memetakan, Pak, di mana saja potensi atau anak-anak stunting yang berada nanti. Jadi kita bisa mengambil suatu kebijakan, kita keroyok daerah itu untuk berdasarkan indikator yang dia punya. ya. Nah, kemudian saya juga minta kepada SKPD terkait, kan kemarin kita audit stunting itu berdasarkan sampel. Nah, saya minta tahun depan itu seluruh desa itu harus diaudit. Jadi kita bisa memetakan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan stunting di situ. Kita kan udah ada aplikasinya ya, Pak. Ya. Seharusnya itu bisa ya. Ya, bisa. Soalnya, Pak, tahun depan, kalau tahun ini kan kita baru 75 desa, tahun depan 126 desa di Kabupaten Tapin semuanya diaudit permasalahan stunting. Saya tidak ingin lagi ada sampel, Pak. Oh ya, berarti Semuanya udah jadi betul-betul fokus penerapan. kita. Benar. Semua jadi lokus kita. Semangat Pak Sekda luar biasa ya. Itu terkait dengan stunting. Iya. Nah, selain stunting Pak, kira-kira yang menjadi prioritas. Oke, tadi saya sebutkan selain stunting juga bagian dari program nasional adalah penanganan kemiskinan ekstrim, Pak. Oh, kemungkinan. Iya. Kira-kira angka kita di stunting? Di kemiskinan Alhamdulillah di Kabupaten Tapin angka kemiskinan kita terendah nomor 2, Pak, di Kalimantan Selatan. Oh, di provinsi kita terendah Ya. nomor 2. Ya, Tapin punya angka kemiskinan ekstrim kisaran 3%. Terendah, Pak, di Kalimantan, dan termasuk yang di bawah masih jauh di bawah rata-rata nasional. Ya, rata-rata nasional. Nah, angka kemiskinan ekstrim juga kita juga sangat rendah, Pak. Nah, saya targetkan ya sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat tahun 2024 nanti kemiskinan ekstrim kita 0%, Pak. Bisa. Nah, itu ada beberapa action yang kita laksanakan. Langkah-langkahnya itu Pak. Ya, kemudian ada beberapa inovasi dari kawan-kawan SKPD yang mereka buat untuk bagaimana penanggulangan kemiskinan ekstrim. Yang dibikin salah satunya yang kita unggulkan adalah Tapin Mesra itu. Tapin Mesra. Ya, elektronik data Tapin tentang penanggulangan masyarakat miskin. Masuk ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Nah, jadi di situ semua SKPD, semua pihak bisa mengakses, Pak, yang bisa mengetahui di desa mana yang ada data masyarakat miskin atau masyarakat ekstrimnya, apa saja yang menjadi kebutuhan mereka. Kriterianya apa saja? Ya, mungkin di desa A mereka butuh pendidikan, nanti dinas pendidikan yang, atau di desa B mungkin butuh sanitasi. Itu nanti dari SKPD yang menangani sanitasi lingkungan. Yang menangani. Ya, kemudian mereka butuh mungkin tempat tinggal yang layak. Ada SKPD yang menangani itu. Jadi kita keroyokan. Ya. Tadi masalah kemiskinan ekstrim. Nah, rata-rata juga daerah juga mengalami hal sama. Sama. Ya. Nah, selain kemiskinan ekstrim, apalagi nih program prioritas Pak? Mungkin sekilas bisa dijelaskan pada teman-teman. Oke, jadi ada beberapa program prioritas ya, stunting, kemiskinan ekstrim, kemudian bagaimana kita pengembangan pertanian sendiri. Pertanian mandiri. Ya. Kemudian pengembangan pendidikan. Selanjutnya bagaimana kita reformasi birokrasi. Nah, khusus untuk pendidikan dan kesehatan itu sendiri kan, tapi memang kita akui IPM kita masih rendah lah ya. Ya. Harapannya mungkin ke depannya IPM Kabupaten Tapin itu lebih baik. Ada beberapa yang mungkin jadi permasalahan kita di mana rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Tapin, atau masih rendahnya lama belajar. Lama belajar ya. Ya.
kemudian masih tingginya kematian bayi dan ibu melahirkan. Memang ini juga ada kaitannya dengan ya, Bu? ya ada kaitannya dengan juga penanggulangan stunting yang di aplikasi Sidama Sukacetting. Di KKBN-nya masuk di situ, ini masuk di situ juga. Nah, untuk hal itu saya minta kan di Sidama Sukacetting itu ada kegiatan dari bidan desa untuk memantau ibu hamil. Ya. Ibu hamil, Monitoring lah ya, Pak. monitoring, apalagi ketika bulan-bulan akhir masa kehamilan. Nah, kemarin saya minta supaya lebih intens lagi pemantauannya, supaya menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Berapa sih angka kematian kita, Pak? Lumayan Pak, lumayan masih tinggi. Saya ingin itu ada ditekan lah lebih. Harusnya 0 dulu, Pak. Saya harapannya saya Satu begitu. kematian itu pun juga jadi hitungan harapannya begitu ya. Harapannya begitu, kalau bisa 0 ya. Nah, kemarin saya minta kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan itu tidak lagi seperti program yang sudah jalan 1 bulan sekali, Pak. Ya. Karena itu harus lebih, paling tidak mungkin pemantauan dari bidan desa atau perawat ya kesehatan di puskesmas kepada ibu hamil, apalagi yang rentan ya. Yang rentan itu minimal 1 minggu sekali, Pak. Jadi bisa dipantau. Betul-betul. Ya. Dipateni ya, lah. Dipateni. Karena bagaimanapun kalau 1 bulan sekali, menurut saya ya mungkin di tengah jalan 2 minggu setelah dipantau ibu tersebut drop. Mungkin karena tiba-tiba faktor psikologi, faktor gizi dan faktor lainnya kan penyakit. Nah, kalau mereka dipantau 1 minggu sekali, paling tidak kita tahu kondisi si ibu. Jadi bisa menurunkan risiko ibu melahirkan. Kemudian bidan desa bisa dengan cepat tanggap, Pak, mengatasi apabila diketahui bahwa itu punya risiko tinggi. Segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, fasilitas kesehatan terdekat. Nah itu. Kemudian untuk pendidikan sendiri memang kita akui masih banyak anak-anak kita yang usia sekolah belum sebagai anak sekolah dalam artian sekolah formal, Pak. Sebenarnya mereka sekolah tapi di pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan non formal lainnya lah. Karena bagaimanapun kan angka lama sekolah itu berdasarkan sekolah formal, Pak. Ya. Nah, itu kita tempuh, ada beberapa cara. Kita minta koordinasi dari Dinas Pendidikan kepada pesantren-pesantren, kepada kiai-kiai ya, untuk memberikan kesempatan kepada santri-santri memperoleh pendidikan formal mungkin setelah mereka pesantren sore hari atau bagaimana. Kemudian kita berikan mereka beasiswa kepada anak-anak yang mungkin mau sekolah, Pak, tapi mungkin karena biaya yang mereka mungkin dalam segi ekonomi rendah. Ya kita ketahui memang sekolah dari SD sampai SMA kan itu memang gratis, tapi kan mereka perlu buku belajar, perlu seragam, mungkin perlu yang lain-lain karena bisa jadi jarak antara rumah dengan sekolah mereka jauh, Pak. Ya kita bantu mereka, keperluan mereka, apa yang mereka perlukan. Benar. Nah itu upaya kami bagaimana supaya IPM di Kabupaten Tapin itu jadi lebih baik. Ya kita nyadari, Pak, karena di pendidikan itu memang semuanya udah bisa gratis. Ya. Cuma ada faktor-faktor teknis. Lain, ya. Udah banyak kan berita kemarin juga ada sekolah minta sumbangan beli mobil 1,5 juta, itu udah viral. Nah, itu banyak lah, Pak, kalau itu. Jadi memang itu butuh betul-betul kajian yang mendalam supaya ini eksesnya tidak kemana-mana. Nah, Pak, saya sudah mendengar tadi capaian-capaian itu dilakukan dengan perubahan yang luar biasa. Ya. Tentu saya berpikirnya, saya yakin dan percaya ini ada nih yang khusus ini agak spesifik menurut saya ya di Tapin ya terkait dengan kebijakan inovasi. Pasti ini ada penekanan harus melakukan perubahan dan perubahan. Nah, kira-kira nih Pak, kebijakan pemerintah daerah, ini Pak Sekda tentu tahu nih, ya, yang sudah diambil oleh Pemkab Tapin dalam rangka membudayakan inovasi ini, menanamkan inovasi ini
menumbuhkan inovasi ini di OPD sehingga budaya perubahan itu menjadi sebuah kebutuhan harian yang mereka harus lakukan. Kira-kira kebijakannya apa aja Pak? Terpulang dari tugas saya sendiri Pak. Ya. Tugas saya sebagai sekda, kemudian dari Pak Bupati juga, bahwa tugas utama saya diantaranya adalah mendorong inovasi dan mendorong prestasi Pak. Ya. Prestasi dengan inovasi ya Pak? Iya. Oh, iya, siap. Keren. Itu bagian juga dari reformasi birokrasi kita kan Pak. Itu uniknya yang saya bilang Iya. tadi. Nah, jadi mendorong inovasi dan mendorong prestasi ke seluruh aparat pemerintah daerah di Kabupaten Tapin. Nah, untuk itulah ketika langkah awal dulu saya minta untuk eselon 3 saya wajibkan tahun 2023 ini satu eselon 3 satu inovasi minimal. Oke. Nah, satu eselon 3 satu inovasi itu minimal Pak. Tapi saya mungkin belum mengatur sampai sejauh mana tingkat kematangan. Yang penting dari saya inovasi minta yang dilahirkan. mereka bikin inovasi dulu. Apakah lewat aplikasi, apakah lewat sistem, ataukah lewat cara kerja. Propernya kan ada itu Pak kan ya? Iya, yang penting mereka mampu membuat satu inovasi. Kalau untuk pembinaan sambil berjalan. Iya, alhamdulillah Pak. Dari yang kabupaten yang tingkat inovasinya rendah, sekarang ya kemarin kan ada penilaian bahwa Kabupaten Tapin punya tingkat inovasinya lumayan Pak. Lumayan naik Pak. Ya naik. Nah jadi itu Pak. Kemudian tahun depan saya minta juga inovasi-inovasi eselon 3 tersebut tingkat kematangannya sudah lebih baik semuanya. Ya kalau bisa 100 atau 100 lebih lumayan Pak. Kemudian saya minta satu SKPD paling tidak punya inovasi yang tingkat kematangannya di atas 100 Pak. Ya, paling tinggi kan 111 Pak. Iya 111. Nah itu nanti semua kegiatan itu, semua kebijakan itu saya masukkan di perjanjian kinerja mereka Pak. Nah ini yang saya bilang unik. Ya. Makanya pemirsa Peter Show seluruh Indonesia, kehadiran Pak Sekda sekarang ini, saya memang lebih fokuskan kepada kebijakan. Nah, barusan kita dapat jawaban. Itu masuk dalam Perjanjian kinerja. perjanjian kinerja. Artinya betul-betul sekarang program kegiatan memaknai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi itu betul-betul ukurannya cuma satu. Ya. Perubahan yang dilakukan di dalam itu. Ya, itu yang mungkin Pak Sekda kejar deh ada pimpinan daerah. Nah, pemirsa Peter Show, kita lanjut lagi nih, lebih dalam lagi kita kupas nih kebijakan Tapin ini. Tapin adalah kalau saya lihat dari indeks ya Pak, yang memiliki perkembangan inovasi yang cukup bagus ya perkembangannya. Secara chart kalau kita lihat lompatannya itu besar ya dari tahun ke tahun. Nah mungkin targetnya ke depan ini bisa lebih baik, bisa masuk 10%. Itu bukan sesuatu hal yang mustahil Pak Susian capai, bisa. Tapi yang penting adalah kebijakan. Nah hari ini Tapin sudah mengambil kebijakan seperti itu, kita akan dalami lagi. Nah kira-kira nih Pak, ini kan nggak gampang pekerjaan ini. Kita merubah cara orang loh Pak. Ya. Kita merubah mindset orang. Sementara ada teori mengatakan kita nggak bisa merubah orang, yang merubah orang itu adalah mereka sendiri. Ini kan tugas Pak Sekda berat. Ya, bagaimana nih kiatnya Pak? Jadi masalah apa sih yang paling mendasar? Pasti ada kendalanya itu Pak. Saya lebih cenderung ke kendala nih. Masalah apa sih yang paling mendasar yang Bapak hadapi ketika mengajak orang atau mengharuskan orang untuk membudayakan inovasi di OPD? Kita kembali ke awal bahwa tugas kita sebagai birokrasi, sebagai aparatur pemerintah, apakah itu pusat maupun daerah adalah memberikan pelayanan Pak. Ya. Pelayanan kepada masyarakat yang kita ketahui bahwa dinamika di masyarakat itu luar biasa berubahnya. Ya, cepat. Ya, kita harus merespon segala tuntutan masyarakat. Dengan sistem yang lama, saya yakin kita tidak akan mampu merespon semua tuntutan itu. Ya. Kita tidak akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau saya sih bukan yang terbaik lagi, yang menyenangkan Pak. Yes, yang membahagiakan. Yang membahagiakan. Nah,
itu hanya bisa kita tempuh, hanya bisa kita berikan kepada masyarakat kalau kita mempunyai terobosan-terobosan. Kalau kita mempunyai ide-ide terbarukan, kalau kita mempunyai inovasi-inovasi yang mampu menjawab tuntutan masyarakat tersebut. Yes. Ya. Itu yang saya tekankan kepada kawan-kawan di SKPD bahwa kita ini pelayan. Yang dituntut masyarakat sekarang punya perkembangannya luar biasa. Tuntutan mereka juga luar biasa kepada kita. Ya. Ya. Kalau kita tidak bisa merespon, kita akan dituntut oleh mereka. Kesadaran masyarakat itu udah tinggi Sudah terhadap tinggi. hak dan kewajibannya. Iya. Kita harus perbaiki. Iya. Mereka kadang-kadang kan bilang, oh, kamu digaji dengan uang rakyat, tapi nggak pernah melayani rakyat. Itu dah. Artinya ASN memang kita ini selaku aparat pelayan harus tahu ya, kita itu nggak lebih daripada keset kaki. Kembali kita ke jati diri kita ini pelayan. Benar. Tempat mereka mengadu, tugas Siapapun kita melayani. pejabatnya, Pak, Ya. itu pelayan. Kalau kita sadar itu, kita tidak akan pernah Ya kalau di luar melupakan namanya kan masyarakat. public servant ya Pak. Iya. Memang pelayan, benar-benar Iya, pelayan. kita pelayan, Pak. Oke. Itu yang berat ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, mungkin apa lagi masalah yang paling mendasar selama Bapak juga mencoba membudayakan inovasi itu? Pertama mungkin karena sudah kita terbiasa dengan zona aman. Oh ya. Dengan kebiasaan yang itu saja. Pola pikir kadang-kadang kita, teman-teman ya maaf, kadang-kadang ini dari dulu kayak gini-gini aja kita. Kemarin-kemarin juga kayak gini-gini aja. Itu yang perlu dirubah. Itu lagi dan itu lagi. Itu lagi dan itu lagi. Sedangkan masyarakat kan berubah, Pak. Ya. Dinamika di masyarakat itu luar biasa cepatnya, Pak. Birokrasinya nggak berubah ya. Apa yang kita kerjakan setahun yang lalu belum tentu sesuai dengan sekarang, Pak. Ya. Apalagi dengan sistem digital, 1 bulan pun berubah. Bagaimana kita bisa melayani pelayanan terbaik kepada masyarakat kalau kita tidak bisa merespon perkembangan tersebut. Kalau kita tidak punya inovasi untuk merespon perubahan tersebut. Itu ya Pak ya. Kalau untuk kendala misalnya, ini orang masih mengidentikan inovasi dengan penganggaran, inovasi dengan pembiayaan. Tanpa ada biaya bagaimana kita berinovasi. Justru inovasi itu kalau bisa nggak ada biaya kan gitu Pak ya. Kalau itu masih banyak juga mungkin ditemui Pak, di Tapin atau gimana. Mindset seperti itu Pak. Oke Pak, orang yang berpikiran inovasi perlu biaya, otaknya belum berinovasi Pak. Oh iya, setuju saya Pak. Ya. Sepanjang dia berpikiran inovasi perlu biaya, itu otaknya belum berinovasi. Ya. Masih bawa tren lama. Masih tren lama. Dia tidak akan mampu berinovasi selama pikirannya masih ini perlu itu. Ya, artinya saya simpulkan tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang tidak mengulangi pola cara generasi sebelumnya. Iya. Kalau masih ngulang berarti pendidikan nggak berhasil. Ya. Pendidikan kan untuk berubah. Ya, untuk sebuah perubahan. Pendidikan dan pelatihan itu untuk bagaimana kita merubah kepada yang lebih baik. Menarik nih Pak, menarik ya. Bapak selaku Sekda menguasai Medan, menguasai mindset ASN di sana, mencoba mencari kebijakan yang lebih humble buat mereka dan dapat diterima dengan cepat. Ya inilah kita lihat setahun memang kemajuannya signifikan ya, inovasi yang ada di Tapin. Nah ini pemirsa Pirsaso, kunci daripada inovasi itu adalah kebijakan. Jadi kebijakan yang pas, memang harus sesuai dengan kemampuan dan kapasitas SDM yang akan melakukan. Nah hari ini kita dapat penjelasan dari Pak Sekda yang luar biasa, bagaimana kebijakan yang memang itu disesuaikan, bukan hanya sekedar kebijakan yang memaksakan, tanpa harus memikirkan pelaksananya nanti bisa melaksanakan atau tidak. Nah, ini penting, ya. Tanpa kebijakan inovasi itu juga ngap-ngapan Pak. Kadang napas, kadang enggak, kadang napas, kadang enggak. Nah dari kebijakan yang sudah diambil nih Pak, sekarang existingnya gimana nih, kondisi atau progres di tiap OPD atau mungkin secara keseluruhan? Secara
perkembangannya memang luar biasa Pak. Baik itu SKPD per SKPD maupun secara keseluruhan. Ya. Sudah luar biasa. Kawan-kawan di SKPD sudah terbiasa bagaimana membuat suatu perubahan-perubahan atau inovasi Kayaknya dalam senang pola berubah itu, Pak. kerjanya. Karena juga kita bukan cuma memberikan penekanan Pak, tapi juga kita memberikan penghargaan kepada mereka. Oh, diberikan penghargaan juga? Ya, kita berikan penghargaan. Apresiasi juga? Iya, kepada SKPD yang inovatif kita berikan penghargaan. Kemarin ada satu SKPD yang kita berikan tambahan anggaran Pak, karena dia rewardnya tambahan anggaran? Ya, atau mungkin nanti dalam bentuk beberapa bentuk kita ada beberapa formulasi untuk memberikan reward kepada mereka. Nah, kemarin satu SKPD saya berikan tambahan anggaran Pak untuk kegiatan mereka. Luar biasa Pak. Ya, Jadi untuk mereka lebih berinovasi lagi. mereka termotivasi ya Pak? Iya. Dengan ada tambah anggaran, artinya Iya. banyak lagi yang bisa terbiayai. Iya. Nah, kalau OPD yang nggak inovatif? Ya, bagaimanapun kita harus menerapkan sistem reward and punishment, Pak. Ya. Itu memang kewajiban kita sebagai pembuat kebijakan, Pak. Kabur tuai lah Pak ya. Iya. Ya, kalau mereka memang tidak mampu membuat sesuatu inovasi, kita di sistem Pak pembayaran TPP kita sudah mengakomodir sampai sejauh mana tingkat inovasi sampai sejauh mana karena sesuai dengan PK itu sendiri. Apabila dia tidak mampu membuat inovasi, itu akan terjadi hukuman Pak. Dalam artian punishment, pengurangan tunjangan. Karena udah masuk ke perjanjian kinerja. Sudah masuk perjanjian kinerja Pak. Benar. Nah, jadi siap-siaplah kepada SKPD yang tidak berinovasi, tidak mampu membuat inovasi akan mendapat hukuman, yaitu pengurangan. Itu menyeluruh. Satu SKPD kena sanksi. Karena udah masuk ini ya Pak, perjanjian kinerja Sudah ya? masuk perjanjian kinerja. Ya. Apalagi Inovatif. pihak yang sebagai penyebab, nah itu tambah. Misalnya ada satu SKPD, ada bidang yang menjadi penyebab turunnya nilai suatu ya, OPD. Dia lebih parah lagi. Dia kayak multi level gitu ya Pak? Iya. Ya? Antara kepala dinas dengan eselon 3-nya, Iya, antara kepala dinas mungkin dengan eselon 3-nya kan dia dibina oleh kepala dinas, ya kan? Kalau dia tidak bisa membuat inovasi, berarti kan kepala dinasnya membiarkan aja. Ya. Saya minta kan kepada kepala dinas, kepala badan supaya membina bawahannya untuk bisa membuat suatu inovasi dalam rangka memperlancar pekerjaan mereka Seperti juga. Bapak bilang tadi ya, satu bidang satu inovasi. Iya. Artinya kalau kita identikan, mungkin satu bidang itu pegang satu program lah ya. Ya, pegang satu program. Itu minimal Pak, Ya. minimal. Bisa dia dua, Bisa dua, bisa tiga. Ya. Oke. Tapi yang terpenting mungkin sustainable-nya. Iya. Jangan nanti tahun depan bikin lagi yang baru, nggak gitu juga Iya. inovasi ya. Mungkin itu perlu juga kita Oke. pikirkan. Nah, makanya kan tadi kita lihat tahun depan kita minta tingkat kematangannya lagi ya. Jadi pematangan inovasi yang ada itu supaya dijalankan tahun depan. Itu harus berulang-ulang Pak. Harus ya. Saya pemirsa Piteso bukannya saya nggak pernah ke Tapin. Saya pernah ke Tapin. Jadi kalau turun pesawat tuh di lorong menuju keluar dari bandara itu ada gambar orang lagi tari Tapin. Nah, Iya, itu dari Kabupaten Tapin. Jalan sekitar 1 kilo sampai di Tapin. Tapin tuh bagus kotanya, bersahaja, enak. Ya. Tapi nggak tahu nih sekarang ada 2.200 titik api di Kalsel nih. Tapin berapa gitu ya? Oke, pemirsa Piteso semua, ya. Kita lanjut perjalanan kita semakin dalam, semakin menarik mengupas bagaimana di kebijakan. Nah, ini ada lagi IKU nih Pak, indikator kinerja utama. Ada nggak Tapin juga mau menjadikan indeks inovasi ini menjadi indikator kinerja utama Pemda? Mungkin apa perlu kajian atau bagaimana kira-kira Pak? Arahnya ke situ Pak. Arahnya Jadi sana? langkah awal kita itu bagian dari PK. Nah, ke depannya tahun depan itu bagian dari IKU. Eksebisinya sekarang nih. Iya. Nanti Kita nggak ya bertahap lah Pak. Nanti kan jadi stok ya kawan-kawan kan jadi anu. Jadi langkah awal dulu PK dulu. Tahun depan itu mungkin bagian dari IKU. Apakah itu IKU SKPD maupun mungkin IKU kepala daerah. Nanti kita sesuaikan lah. Gitu. Tapi harapannya memang ke depannya itu juga bagian dari IKU. Teman-teman Piteso, ya. Inilah yang menariknya kalau kita bicara kebijakan dengan Kabupaten Tapin ini.
tahapan itu jelas, ya, terencana dengan baik, masuk dalam kinerja, nanti masuk ke IKU organisasinya, ya. Nah ini penting untuk teman-teman juga bisa share dengan teman-teman di Tapin nantinya. Nah, kira-kira nih Pak, tadi kita sudah bicara soal program prioritas. Ya. Kira-kira nih Pak, untuk capaian cepat, apalagi ini pemilu, Iya. apalagi lagi ada kekosongan ya Pak ya, digantikan oleh banyak penjabat ya. Urusan apa ya, yang memerlukan capaian cepat untuk Tapin saat ini, tahun ini ataupun tahun depan? Banyak sebenarnya program-program kita yang perlu capaian cepat. Ya. Nah, di antaranya tadi kan pertama stunting, Pak. Ya. Ya. Stunting Sudah dilakukan ya? sudah dilakukan dan alhamdulillah berdasarkan penilaian kemarin kita sudah turun menjadi 10%. Target saya tahun depan 7,5%. Dapat ide dong Pak? Ya, mudah-mudahan itu. Ya mudah-mudahan Untuk Pak. ini ya, stunting ya Pak? Iya, stunting. Mudah-mudahan itu Pak. Karena kita gini Pak. Saya sudah beberapa kali ketika ada, ya kita sebagai narasumber, ketika ada yang studi banding ke Tapin, kenapa Tapin begini, kenapa Tapin stuntingnya luar biasa. Saya sudah sampaikan bahwa tidak adanya aturan dari pemerintah tentang stunting. Stunting itu adalah kewajiban pemerintah daerah. Yes. Dia bagaimanapun anak-anak stunting itu anak-anak bangsa, anak-anak kita yang perlu kita. Masyarakat Tapin lah Iya. gitu ya Pak ya. Karena kita tidak bisa membayangkan yang sekian persen itu nanti kalau tidak kita bantu mereka. Iya. Yang normal saja yang tidak stunting, kita itu belum bisa membayangkan 10-20 tahun ke depan anak-anak itu. Apalagi yang stunting, Pak. Iya. Itu yang saya tekankan, Pak. Jadi mari kita, kata saya, kalau bisa 1-2 tahun ke depan stunting di Tapin itu sudah hilang. Bisa Pak. Ya kita ya bercita-cita bisa, Pak. Kan boleh saja kita. Walaupun mungkin itu luar biasa beratnya. Oh iya. Yang penting bagaimana cara kerja efektif Iya. dan efisiensinya itu. Mari ya kata saya, cari formulasi. Itu tadi saya bilang, cari inovasi yang terbarukan dalam usaha penurunan stunting yang Monitoring, lebih ekstrim survei lagi, lagi, Pak. ya. Yang lebih ekstrim. Termasuk dengan kemiskinan ekstrim, Pak. Nah, kan ada juga mungkin keterkaitan kemiskinan ekstrim dengan stunting kan ada Iya, juga tuh, Pak. ada keterkaitan dengan gizi buruk, dengan IPM juga ada keterkaitan. Jadi semua itu kita. Kolaborasi. Iya. Pak, luar biasa ini Pak. Kalau ini sudah terbangun, budaya sudah terbangun, regulasi kebijakan mengantarkan sampai ke sana, akan menjadi indikator kinerja utama. Iya. Wah, ini luar Jadi biasa. seluruh SKPD itu terlibat, Pak. Jadi tidak ada SKPD yang tidak terlibat. Walaupun kalau dulu, saya nggak terkait dengan stunting. Sekarang semuanya terkait, Pak. Bisa aja kan Pak ya? BPBD juga terkait dengan stunting, Pak. Dinas Perkim terkait dengan Satpol stunting. PP. Satpol PP terkait dengan Ini stunting. Pak, kami ulang tahun Satpol PP. Mana warga miskin yang ekstrim yang bisa kita bangun rumahnya. Iya. Kami mau karya bakti kan bisa aja. Bisa, kita Ulang tahun PKK, Iya. hari batik pun semuanya, bisa. Pak. Semuanya, Pak. Momennya semua bisa. saya. BPBD juga dia bagian. Itulah fungsi Pak Seda ya. Mengakomodir semua itu, momen itu Iya. untuk bagaimana capaian-capaian pembangunan di daerah itu bisa tercapai. Yang terakhir kan ada program lagi, Pak, karena kita kan ini sekarang dalam kemarau, ya, El Nino, sesuai dengan anjuran Bapak Presiden bahwa daerah harus siap dan sigap dalam hal ini. Saya bikin ada lagi program-program yang bagaimana mengatasi itu. Namun juga kegiatan program itu terkait dengan kegiatan-kegiatan lain. Ya. Jadi dalam hal penanggulangan penyebaran kebakaran lahan, mungkin saya bikin program 1000 sumur. Ya, dalam antisipasi itu. Ya. Jadi fungsi sumur itu sendiri, nah kembali ke stunting, Pak. Sumur itu Bukan hanya untuk pemadaman kebakaran lahan atau hutan, juga sebagai sumber air bersih. ya, khususnya bagi keluarga yang ada stunting.
kemudian jadi sumber air bagi pertanian. Multifungsi ya Pak. Jadi keluarga-keluarga yang miskin ketika kemarau tidak bisa bercocok tanam, dengan adanya sumber-sumber air itu bisa bercocok tanam. Akhirnya mereka bisa stunting juga bisa diatasi. Ya. Ibarat pepatah Melayu Pak, sekali mendayung 2-3 urusan selesai. Iya, mudah-mudahan. Luar biasa. Ini tugas sekda memang ya Pak, mau mensinkronkan ini. Apa yang nggak nyambung harus bisa sambung gitu. Iya. Karena tujuannya juga sama. Iya. Kalau yang satu ngejar kemiskinannya, yang satu lagi stunting, udah satuin aja, dipaduin aja kan gitu ya. Iya. Nah ini bukan pekerjaan yang berat ya. Saya pikir bukan pekerjaan. Ini pekerjaan berat. Nah ini Pak Sekda udah lakukan, saya udah ketapin soalnya. Jadi, itu kita bicara support tadi dari Pemda, dari pimpinan, bagaimana terkait dengan budget anggaran ya bagi OPD yang berinovasi. Ya. Bagaimana juga OPD yang tidak melakukan inovasi kita harus seperti apa, ya. Nah menyangkut dengan ekosistem, berarti kita bicara dengan luar Pemda juga nih. Bukan government saja, tapi ada universitas, ada kelompok kreatif, ya kalau sekarang kelompok milenial ini kan banyak juga, ya. Ada wartawan, ada media massa, dan ada juga organisasi profesi mungkin yang terkait dengan inovasi. Nah, ini bagaimana nih Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Mengajak membuat ekosistem ini betul-betul hidup. Ya. Saya sudah beberapa kali Pak berbicara dengan pihak atau kelompok-kelompok masyarakat, ya. Bahwa ayo kita bersama-sama membangun Tapin, buat inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi mereka. Mereka yang di pendidikan atau yang di kepemudaan, buat suatu terobosan bagaimana pemuda-pemuda Tapin itu bisa lebih maju. Hari kemarin Pak, sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya panggil Dewan Pendidikan. Saya panggil Dewan Pendidikan. Saya minta tolong Dewan Pendidikan bikin suatu konsep bagaimana pola pendidikan yang lebih baik lagi di Kabupaten Tapin. Dengan inovasi? Iya. Kemarin Pak, sebelum saya berangkat saya sempatkan memanggil Dewan Pendidikan. Saya tahu, kata saya, tugas Dewan Pendidikan memang bukan begitu. Tapi saya minta. Karena saya yakin bapak-bapak yang di Dewan Pendidikan, kata saya, orang-orang yang sudah lama makan asam garam pendidikan. Ya, mereka lebih tahu bagaimana konsep terbaik untuk pendidikan Kabupaten Tapin. Itu Pak. Jadi saya ajak, dan akhirnya mereka senang Pak gini. Kalau kami diberikan kesempatan untuk itu. Saya bilang, bapak-bapak dan ibu di Dewan Pendidikan adalah mitra pemerintah daerah. Kami siap menerima segala masukan-masukan, kemudian kami siap menerima juga segala kritikan-kritikan yang membangun. Oke. Ya, itu Pak. Ya, arahnya nanti ke hub pendidikan ya Pak? Ya, itu diantaranya Pak. Kemudian kemarin kita panggil juga dari Ikatan Bidan, bagaimana pola penanganan kesehatan stunting. Itu ada Risti, apa yang ngelawan-lawannya. Kemarin juga dari pihak perguruan tinggi saya minta tolong petakan kondisi di Kabupaten Tapin yang perlu kita tangani. Nah, nyambung nih Pak sebenarnya ini entah dapat ide barusan ya. Bapak bilang Dewan Pendidikan. Iya. Kayaknya kita udah juga butuh Dewan Inovasi Kabupaten Pak. Betul. Yang bisa juga merangkul semua urusan inovasi yang ada dan melakukan monitoring evaluasi yang memang situ ada ABCGF kan, akademisi, bisnis, government, government, ya. Akademisi, bisnis, community, kreatif community, government, bisa jadi penyandang dana, bisa jadi organisasi lainnya. Ini kan harus tergabung dalam Dewan Inovasi Kabupaten. Kalau Dewan Inovasi Dewan Kesenian ada, Dewan apa lagi Pendidikan ada. Kenapa sih Dewan Inovasi Kabupaten yang sebagai wadah ya untuk ini mungkin bisa juga kita melakukan manajemen ke depan dalam rangka pengorganisasian daripada
seluruh aktor-aktor inovasi ini. Ini mungkin menarik Pak, mungkin nanti kalau Tapin udah bikin kasih bocoran saya Pak, nanti saya undang lagi kita bicara Dewan Inovasi Kabupaten ini. Nah, kemudian Pak yang setiap inovasi tentu kita mengejar kepada dampak. Dampak seperti apa yang sudah dirasakan nih? Mungkin Pak Sekda bisa lah ya sebagai koordinator ya dari semua dinas ini. Kira-kira dampak dari semua yang dilakukan itu yang dirasakan Pemda apa Pak? Oke. Monggo, Pak. Ya, siap. Tapi maaf Pak, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak ini, saya akan menanggapi dulu tentang Dewan Inovasi Pak. Ya, Dewan Inovasi itu gimana? Ya, gini Pak. Kayak mungkin jangan-jangan udah dibikin. Oh, oke. Kita membuat suatu kebijakan itu kan ada tahapan-tahapannya Pak. Ya, kita tidak ingin terlalu jauh dalam pembuatan tahapan. Ya, langkah awal kita adalah tim inovasi dulu Pak kita bikin. Oh, bentuknya Kita bikin inovasi di tingkat birokrasi dulu, di tingkat ASN dulu. Nanti setelah itu semuanya matang, kita bisa derajatnya ditingkatkan lah. Iya, kita tingkatkan kepada masyarakat, kepada lembaga-lembaga swasta, kepada pemangku-pemangku kepentingan. Nah, mungkin ketika itu sudah bisa, baru kita mungkin bikin Dewan Pendidikan itu. Tapi Dewan Inovasi. Tapi yang langkah awal kita adalah tim inovasi dulu Pak. Itu di Bapelitbang. Yang penting bagaimana aparat pemerintah daerah membuat suatu inovasi. Nanti kita sebarkan ya penyakit inovasi itu ke virus inovasi itu ke masyarakat. Benar. Nah, dampak yang kita rasakan hasil dari inovasi itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Sekarang seluruh lembaga bisa mengetahui misalnya di Etapin Mesra itu Pak. Seluruh Etapin Mesra itu bagaimana mengetahui masyarakat miskin di Kabupaten Tapin serta kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka perlukan. Itu jadi seluruh spesifik ya Pak ya? Iya, seluruh pihak bisa melihat di Etapin Mesra itu apa yang perlu dibantu di desa A misalnya. Karena permasalahan kemiskinan kan kompleks Pak. Bisa jadi karena rumah tempat tinggal mereka yang kurang, kepemilikan aset, ya, sanitasi juga kurang, pangan, kebutuhan pangan, pemenuhan pekerjaan mereka mungkin karena lahan mungkin. Nah di situ bisa kita lihat Pak, itu manfaatnya. Jadi kalau kita mau membantu di desa A misalnya untuk masyarakat miskin, kita tahu apa yang harus kita bantu dengan aplikasi tersebut. Oh ini perlunya bukan sanitasi, tapi perlunya mungkin lapangan kerja karena di situ pekerjaan juga sulit. Berarti Koroyo itu udah ke persoalan kenapa dia miskin ya? Artinya bukan faktor-faktor yang mereka miskin kenapa? Ya itu. Kalau dia miskin ya udah dia sembako. Ya, kalau sembako aja semua ternyata pemenuhan pangannya bagus. Kepemilikan asetnya jadi sudah itu luar biasa. Udah spesifik ya Pak? Udah spesifik. Kok indikator yang paling jadi kecil. Jadi misalnya ada lembaga lain mau bantu dalam hal modal misalnya. Ini desanya mana ya? CSR misalnya. Ya. Itu di mana nih? Masyarakat miskin yang di mana? Ya. Keren Pak. Apalagi di Tapin banyak perusahaan ya Pak ya? Alhamdulillah. Perusahaan juga mendukung lah ya untuk bagaimana pengembangan SDM atau pengembangan wilayah di sekitar tambang. Bukan tambang aja, banyak lagi ya, sawit, sawit. Nah, ini pemirsa Peter Show, kita sudah dengar bagaimana sebenarnya Pak Sekda tadi bicaranya blueprint kebijakan. Tahapan yang harus kita lalui untuk membuat kebijakan, dan ini sangat mencerahkan kita sekali ya. Saya sampaikan kepada kita semua tanpa kebijakan, tanpa pemaksaan, inovasi ini akan sulit berjalan. Yang ngap-ngapan juga. Kadang napas, kadang enggak. Kadang napas, kadang enggak. Kasihan nanti OPD yang memangku masalah inovasi ini gitu loh, yang menjadi penanggung jawabnya. Nah ini kasihan kalau tidak didorong oleh kebijakan daripada daerah. Nah kita lihat pemirsa Peter semua ya, kira-kira nih dengan kebijakan yang sudah diambil tahun ini kita bicara target nih Pak. Oke. Di indeks misalnya, indeks inovasi, apakah di Sinovik ya. Kira-kira Pak Sekda udah taruh target belum ke
ke OPD ini, Pak? Untuk target ya sudah saya bicara sama kawan-kawan kan. Nah, kemarin informasinya kan kita ya untuk Kalsel aja masih di peringkat 3. Kalsel udah peringkat Ya 3. peringkat 3 ya. Tapi saya nggak senang peringkat 3, Pak. Saya mau peringkat 1. Wah, itu luar biasa. Iya, memang informasinya ini sudah lama. Saya nggak peduli dia lama atau baru. Kabupaten dia yang inovasi, yang kita kemauan kita mau ngembang apa enggak? Baru kebatangan. Iya. Batang inovasinya. Kita mau apa enggak? Kita mampu sebenarnya. Mampu, Pak. Kita mampu, cuma kemauan kita aja, tekad kita aja. Kalau kita punya tekad, punya kemauan yang mau seperti daerah lain, bisa, Pak. Mungkin kadang-kadang rata-rata wadah, Pak. Iya. Wadah untuk menumpahkan ide itu. Iya. Itu masih kurang juga. Iya. Kemudian dengan adanya klinik inovasi ya. Iya, ada klinik inovasi. Star yang sudah dibangun oleh ini pemirsa Peter So, saya pernah ke sana loh, saya pernah lihat yang namanya Star, yang namanya klinik inovasi yang dibuka. Banyak juga loh OPD peminatnya. Iya. Dan juga pemirsa Peter So harus tahu OPD Pak, sini saya kasih tahu Pak Sekda juga. Mungkin tanpa sepengetahuan atau Bapak, jalan ke Jakarta dia pasti singgah sini. Oh gitu, alhamdulillah. Paling banyak itu dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, itu sering tuh kawanan ke sini. Karena mereka melihat ini memang inovasi mereka sudah butuhkan. Dan itu Pak, ya maaf, setiap minggu itu saya pantau Pak. Jadi per SKPD saya pantau. Itu yang belum bikin inovasi siapa? Eselon 3. Jadi ini ada laporan Pak. Ini dari dinas ini Pak yang belum ini. Setiap minggu. Keren ya Pak? Ya. Melalui Star tadi ya, Bapak Data tadi ya? Enggak, saya lewat WA saya sendiri. Oh WA. Saya minta kepada kepala SKPD untuk melaporkan. Penekanannya luar biasa. Bidang-bidang mana saja yang belum membuat atau dan sudah membuat inovasi. Laporkan ke saya. Ya. Nah, jadi saya tekankan apabila sampai bulan sekian tidak berinovasi, beri surat teguran. Teguran sekali, Ya. 2 kali. Sebagai sanksi. Ya. Ketiga? Itu tadi, ketika itu kan ada pengurangan dari. Ya. Gitu juga bisa-bisa. Demosi ya Pak ya? Bisa jadi juga. Iya. Karena begini loh Pak dasar pemikirannya. Kalau kita balik ke ini ya. Kita memilih pemimpin sebenarnya, apalagi ini tahun politik ya. Kita mengharapkan perubahan. Iya. Nah ketika perubahan yang dijanjikan itu nggak ada. Artinya perubahan kita identikkan dengan inovasi lah Pak ya. Iya. Baik itu ke dalam atau pembangunan pabrik. Nah itu udah dikatakan gagal gitu. Apapun visi dan misinya, kalau perubahan itu tidak terwujud, ini tentu jadi masalah di belakang hari. Begitu juga mungkin dengan teman-teman eselon 3, eselon 2 di Tapin, juga harus bisa melakukan perubahan. Iya. Ya karena itulah janji politik mungkin dari seorang bupati kepala daerah ya, untuk melakukan perubahan di sana di sini. Nah ini perlu dipahami, rantai ini memang tersusun dengan barisan-barisan perubahan. Kalau tidak mampu melakukan perubahan, mungkin tidak dimasukkan dalam barisan. Kira-kira Iya. Baik teman-teman Peter So di seluruh Indonesia, teman-teman inovator, menarik sekali kalau kita mengupas soal kebijakan. Nah ini tadi bicara target di Kalsel kemarin nomor 3. Nomor 3. Kita nggak mau nomor 3 lagi. Iya. Kita mau nomor 1 tahun depan. Ini bukan tidak mungkin, sangat mungkin sekali. Mungkin. Karena saya yakin 80% itu ketika kebijakan ini ada, pemaksaan itu ada, saya yakin itu akan dapat. Nah, di penghujung pembicaraan kita nih Pak, kalau soal kebijakan kita udah kupas. Tahapannya sudah terbaca. Ujungnya nanti pengembangannya seperti apa, pembinaannya seperti apa. Di penghujung Peter So kali ini, program inovasi dan edukasi terkini ini Pak. Kira-kira ada pesan nggak Pak untuk teman-teman nih OPD, teman-teman eselon 3 atau teman-teman inovator di Kabupaten Tapin yang mungkin nanti ditutup dengan sebuah quote sederhana, apakah itu terkait perubahan yang bisa menggugah ya hati teman-teman untuk bisa juga melakukan selalu perubahan itu dalam keseharian dalam melaksanakan tugasnya. Monggo Pak, silakan Pak. Ya. Bagaimanapun di era pembangunan, di era perkembangan yang luar biasa, menuntut kita untuk selalu
berinovasi. Tuntutan masyarakat itu luar biasa. Dinamika di masyarakat perubahannya luar biasa. Itu yang bagaimanapun kita di birokrasi harus merespon itu. Harus merespon tuntutan itu. Apabila tidak merespon, maka kita akan bahasanya ya, kalau masyarakat akan menuntut atau memprotes kepada kita. Ya, alhamdulillah kita di pemerintah daerah tidak bangkrut ya. Ya, tidak bangkrut atau tidak tutup, karena tidak ada pernah pemerintah daerah yang tutup. Ya, tapi paling tidak kepercayaan masyarakat akan hilang apabila kita tidak bisa merespon tuntutan mereka, apabila kita tidak berinovasi dalam mengantisipasi tuntutan mereka. Teruslah berinovasi, karena berinovasi bagian dari prestasi. Karena berinovasi bagian dari sifat kita untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya, artinya mungkin ASN itu lawannya adalah dia sendiri tapi versi yang kemarin. Ya. Versi perubahannya harus dilakukan lagi. Ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berubah kan Pak. Ya, jadi bagaimanapun inovasi jangan pernah berhenti. Ya. Karena kalau berhenti kita akan mati Pak. Oh ya pasti ya, bagus sekali ini quote saya. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi pemirsa Peterso, demikian tadi pembicaraan kita panjang lebar terkait bagaimana kebijakan Kabupaten Tapin yang juga mungkin yang mungkin ada kesamaannya dengan Kabupaten Tapin, yang mungkin bisa saling bertukar informasi bagaimana juga perubahan-perubahan itu dilakukan. Nah, tadi kita sudah kedatangan narasumber Pak Sekda yang mengkoordinasikan ini semua. Kalau dibilang film, sutradaranya semua ini ya di Sekda lah. Banyak memang tantangannya di sana. Hari ini Pak Sekda sudah memenuhi undangan kami untuk datang ke Peterso untuk berbagi dengan teman-teman inovator di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih Pak Sekda atas kehadirannya. Kita sudah bicara banyak ya, bagaimana kebijakan tadi betul-betul bisa mendarat di OPD dan itu menjadi keseharian atau kita sebut dengan budaya inovasi yang harus diterapkan di OPD. Baik, pemerintah Peterso, demikian pembicaraan kita dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin terkait dengan kebijakan inovasi yang telah diambil dan sedang dijalankan dalam rangka membudayakan inovasi di Kabupaten Tapin. Terima kasih, sampai jumpa di Peterso selanjutnya.